Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya dari semua? Oke, alhamdulillah. Pada hari ini kabar gembira untuk kalian semua. Semoga pada kesempatan kali ini kita tetap bisa belajar, semangat untuk tetap belajar untuk ke depan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai materi kisah keteladanan Nabi Yusuf. Untuk itu, mari kita simak mengenai materi kisah keteladanan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub. Yusuf mempunyai adik kandung bernama Bunyamin dan 10 saudara berbeda ibu kakak-kakak Yusuf. Ayah Yusuf sangat dekat dengan Yusuf setelah ibu kandungnya, bernama Rahel, meninggal dunia. Kedekatan Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu 10 saudaranya, yang tidak seibu. Mereka mulai tidak menyukai Yusuf. Apalagi wajah Yusuf juga lebih tampan. Suatu hari, Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadanya. Yusuf kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Yakub lalu berkata, "Jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakanmu." Dengan mimpi itu, ayahnya mempunyai firasat bahwa Yusuf kelak akan mendapat kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Saudara-saudara Yusuf merencanakan untuk membunuh Yusuf. Salah satu kakak Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Yusuf dibawa ke hutan mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur. Tidak lama kemudian, ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu terkejut bukan kepalang mendapati anak kecil bergelantung di timbanya. "Oh, ini ada seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan." Sesampainya di pasar, Yusuf dijual. Pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja segera mengumpulkan para penasihat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun, tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Seorang pelayan melapor kepada raja, "Baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi. Maka, utuslah aku kepadanya." Pelayan kemudian diperbolehkan menemui Yusuf di penjara dan menceritakan perihal mimpi raja. Ketika itu, Yusuf sedang dimasukkan ke penjara meskipun tidak bersalah. Yusuf menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian, ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab, setelah 7 tahun itu, akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu, akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur." Raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian, raja mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Mulailah Nabi Yusuf menjadi pejabat keuangan. Lalu, datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Yusuf. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Saudara-saudara Yusuf dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian, Nabi Yusuf menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Allah mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali." Kompetensi dasar dalam pembelajaran kisah keteladanan Nabi Yusuf diharapkan: 1. Menjelaskan kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, menceritakan kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, diharapkan 1. Siswa mampu memahami dan menjelaskan kisah keteladanan Nabi Yusuf. Yang kedua, siswa mampu
menceritakan kisah keteladanan Nabi. Baiklah teman-teman, untuk mengawali pada pembelajaran kali ini, alangkah baiknya untuk mengawali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Ayo kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo satu kali lagi kurang keras teman-teman. Ayo mari kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan bacaan basmalah tersebut bisa mengawali pada kegiatan kali ini sehingga proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan 11 dari bersaudara. Ibu Nabi Yusuf alaihissalam yaitu bernama Rahil. Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai satu saudara laki-laki yaitu yang bernama Bunyamin. Sehingga di suatu ketika di malam hari Nabi Yusuf pernah bermimpi bahwa 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Nabi Yakub menafsirkan bahwa suatu hari Nabi Yusuf alaihissalam akan menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Yakub berpesan agar Nabi Yusuf tidak menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Hingga suatu hari saudaranya iri dengan Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf dianggap merupakan anak kesayangan. Dan Nabi Yusuf alaihissalam wajah yang lebih tampan. Hingga suatu hari mereka sepakat untuk membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Hingga suatu hari Nabi Yusuf ditemukan oleh seorang penjaga dan dijualnya ke istana Mesir. Dibelilah Nabi Yusuf oleh Raja Mesir. Singkat cerita, Nabi Yusuf berbicara karena melakukan hal yang tidak baik kepada istri seorang Raja Mesir, yaitu Zulaikha. Suatu hari, Raja bermimpi ada 7 sapi betina gemuk dimakan oleh 7 sapi betina. Nabi Yusuf berpikir bahwa Raja Mesir akan mengalami tahun Sebagai balasannya, Raja Mesir memberikan gelar kepada Nabi Yusuf Menteri Perekonomian dan disebut sebagai Raja. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Yusuf yang pertama, ujian dan cobaan jika kita hadapi dengan sikap sabar akan mendapatkan kebahagiaan di kemudian hari. Yang kedua, Nabi Yusuf memiliki sifat yang tidak sombong dan memiliki wajah yang sangat tampan. Yang ketiga, berjiwa pemaaf kepada orang-orang yang bersalah kepadanya. Baiklah teman-teman, itulah materi mengenai kisah keteladanan Nabi Yusuf. Semoga dengan kisah keteladanan Nabi Yusuf kita dapat mendapat hikmah yang diberikan dalam kisah keteladanan Nabi Yusuf dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, marilah kita sama-sama mempunyai sikap sabar, tetap semangat, dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin itu saja materi yang hari ini kita bahas bersama-sama. Untuk itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.